Balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang beberapa koleksi fiskal yang berkaitan dengan persediaan dan penyusutan aset tetap. Oke, kita lihat di sini ya guys. Di sini kita lihat bahwa wajib pajak itu menggunakan prosedur atau metode LCNRV dalam menilai persediaan. Ya, ini memang yang dipersyaratkan dalam PSAK 14. Memang secara akuntansi seperti ini ya, bahwa wajib pajak itu atau perusahaan harus menggunakan metode lower of cost or net realizable value untuk menilai persediaannya. Nah, di sini kita lihat bahwa persediaan awal ya harga pokoknya adalah 525.650 dan NRV-nya adalah 550. Berarti kan di sini secara akuntansi dia menggunakan harga pokok ya, yang mana secara peraturan perpajakan sendiri memang dasar perhitungan persediaan itu adalah harga pokok ya, meskipun harga pokok nanti menggunakan FIFO atau average, tapi tetap base-nya adalah cost harga pokok. Berarti untuk persediaan awal nggak ada masalah nih, 525.650 ya, 525.650 tidak ada masalah, jadi tidak ada koreksi ya, karena sudah benar yang dia pakai, yaitu menggunakan harga pokok. Tapi kita lihat di sini persediaan akhir. Persediaan akhirnya ternyata harga pokoknya 630 dan NRV-nya 617.500. Yang mana di sini terlihat nih bahwa wajib pajak tentu menggunakan 617.500 secara akuntansi. Kenapa? Karena ya memang NRV-nya lebih rendah. Padahal seharusnya kan kita menggunakan cost, ya kan, menggunakan harga pokok, ya kan. Maka di sini ya harus ada koreksi. Nah, koreksi apa? Nah, di sini kan berarti kan persediaan akhirnya lebih tinggi. Kalau persediaan akhir lebih tinggi, maka akan membuat harga pokok penjualan menjadi lebih rendah. Nah, ketika harga pokok penjualan menjadi lebih rendah, maka laba menjadi lebih tinggi. Nah, maka di sini persediaan akhir akan kita koreksi sebesar koreksi positif ya. Dari 6175 harus jadi 630, berarti koreksi positif 12.500.000. Ya. Jadi 630 juta seperti itu. Nah, ini dapat persediaan. Nah, kemudian untuk pembelian lah sekalian lah kita kerjain lah ya yang pembeliannya. Di sini di dalam pembelian lokal sebesar 12.756.350 termasuk biaya yang tak didukung dengan bukti-bukti yang sah sebesar 12.500. Nah, berarti biaya yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah ini harus dikeluarkan ya guys. Karena memang yang namanya yang namanya pembebanan itu harus dengan bukti-bukti yang sah. Maka di sini 12.500.000 dikoreksi positif. Gitu ya. Kemudian kita lihat di sini data impor ya. Data impor terdiri dari ada macam-macam nih, banyak. Ada chief, biaya masuk, pen impor, P22 impor, dan seterusnya. Nah, di sini perlu dilihat ya. Kalau secara akuntansi sendiri kan nilai impornya itu ya atau pembelian itu ya diukur dengan pengukurannya adalah berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan inventory tersebut. Ya, ini membeli inventory ya, siap untuk dijual ya, berarti termasuk cost insurance freight, kemudian biaya masuk ya, tetapi tidak termasuk biaya-biaya atau pajak-pajak yang tidak bisa yang bisa dikreditkan, tidak termasuk ya. Jadi kayak PPN impor, PP22 impor itu seharusnya secara akuntansi tidak masuk ya. Maka di sini kita bisa lihat nih sebenarnya angka 7 miliar 300.800.000 ini dari mana sih gitu ya. Itu dari CIF pasti 5250 gitu ya. Kemudian ditambah 1575, kita coba hitung nih. 5250 tambah, kita hitung di sini aja deh. Ya. 5250 ya, ditambah 1575
Nah, PPN impor harusnya nggak masuk ya guys. Kenapa nggak masuk? Karena dia bisa dikreditkan. Kemudian P22 impor juga nggak masuk. Kenapa? Karena dia bisa dikreditkan. Kemudian ada MKL 75 ditambah sewa gudang ya 185 ditambah biaya angkut 95 dan ditambah biaya lain-lain tak dirinci 20,8. Nah, 7290 800 kok beda nih. Berarti kan 5250 tambah 1575 tambah 175 tambah 185. Oh, ini bukan 10,8 20,8 ya. Nah, 7 juta. Benar kan? 7.300.800.000. Nah, di sini berarti yang mana yang harus dikoreksi? Nah, ini ya, biaya lain-lain ini. Nah, ketika biaya lain-lain tak dirinci, ya tentu biaya itu harus bisa dirinci dan dipertanggungjawabkan. Ya, harus ada bukti-buktinya. Maka jika tidak bisa dirinci seperti ini, maka dia harus dikoreksi positif 20.800.000. Berarti koreksi positif sehingga dapat di sini pembelian impornya menjadi 7280 7.280 juta 7.280 juta. Nah, sehingga barang yang tersedia untuk dijual adalah kita jumlahkan adalah 20.549.500. Kemudian ini sama ya. Kemudian ini sama dengan ini. Dan persediaan akhir 630 sehingga HPP-nya adalah 19.919.500. Ya, sehingga laba bruto kita dapatkan adalah 22746 dikurangi 19.919.500. Dapatnya adalah 42.666.400.000. Nah, ini guys. Ya, ini terkait dengan laba bruto. Ya. Oke, kira-kira itu dulu guys terkait dengan persediaan yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media akademiki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.